Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang dimusuhi dan diburu oleh seluruh pendekar dari penjuru negeri karena memiliki kesaktian yang sudah mencapai level tertinggi dan juga merupakan seorang putra mahkota dari kerajaan terbesar. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali di sebuah hutan bambu pinggiran ibu kota. Kita diperlihatkan dengan seorang pendekar yang merupakan bagian dari 12 jenderal sedang diburu oleh pendekar berilmu tinggi bernama Siren. Dia murka membasmi seluruh pendekar yang telah menghabisi ayahnya. Setelah berhasil menghabisinya, kini tinggal 2 pendekar yang tersisa. Tak lama, Siren menerima misi selanjutnya yang harus dihabisi. Dia menyamar menjadi penari di sebuah tempat hiburan, di mana target berikutnya sedang berada di sana, yaitu seorang pendekar yang telah mencapai kesaktian level tertinggi. Dia bernama Jumo. Ternyata selain Siren, ada orang lain juga yang ingin menghabisinya, namun Jumo tak mudah dikalahkan. Siren terkejut dan langsung melarikan diri setelah melihat giok milik ayahnya terjatuh dari tubuh Jumo. Tak lama, Jumo pun sudah berada di kediamannya yang pada saat itu dia sedang melangsungkan pernikahan secara terpaksa dengan putri pejabat bernama Lujo. Jumo sedang menunggu adik tirinya yang dinobatkan sebagai putra mahkota, yang ternyata Jumo adalah anak seorang raja namun dikucilkan oleh ibu tirinya. Pangeran pun tiba menertawakan pernikahan Jumo karena pengantin wanita terkenal dengan wajah jeleknya. Dia memaksa memasuki ruang pengantin ingin melihat wajah Lujo. Namun saat melihat wajahnya, dia terkejut termasuk Jumo. Dan ternyata putri Lujo diganti oleh Siren. Sang putri kini tak ada yang tahu keberadaannya. Siren dengan senang hati menggantikannya karena misinya melenyapkan Jumo. Pangeran terkejut dan murka karena yang dia tahu putri Lujo bermuka jelek. Pangeran terus memaksa dan menyudutkan Siren untuk mengakui kebohongannya. Jumo pun tertinggal diam dan berhasil mengusirnya. Namun setelah pangeran pergi, Siren langsung menyerang Jumo. Jumo berhasil membuat Siren terdiam, tak bisa bergerak. Namun saat Jumo sedang mengancamnya untuk buka mulut siapa yang mengutusnya, tak sengaja menemukan plakat raja yaitu ayahnya sendiri, yang Siren dapatkan dari temannya bernama Li Wei. Jumo terkejut saat Siren mengatakan bahwa dia diutus sang raja untuk menghabisinya. Padahal kenyataannya Siren ingin balas dendam kematian orang tuanya yang bekerja sama dengan sekte Flash. Akhirnya Siren berhasil meyakinkan Jumo bahwa dirinya diutus sang raja. Jumo pun pasrah memaafkan Siren. Untuk sementara, Siren berstatus menjadi istrinya dan akan tinggal bersama. 接下来几天我还是你娘子。留下可以，约法3章：第一，你要像个女人；第二，不许随意出门；第三，你都要跟我睡一间房。我哪里不像女人了？行。你是不是个男人啊？你好歹给我个枕头吧。是男人，可我不把你当女人。 Pangeran melaporkan kejadiannya kepada sang ibu yang sontak saja dia terkejut dan langsung memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki siapa pengantin wanita sebenarnya. Tak lama bawahannya pun muncul kembali melaporkan bahwa pengantin tersebut palsu, bukan Putri Lujo.
是个假新娘。属下还发现了这个。这就有趣了。 Keesokan harinya saat Jumo terbangun dikejutkan dengan seorang gadis di hadapannya. Tak lama Siren muncul yang ternyata gadis tersebut pelayannya yang bernama Yuan. Jumo pun marah. 她是你带回来的，出去！你不要随意出我，又没有随意出门。再有一次，我就把你赶出山。那我呢？待在房间不许出来。 Siren dibawa Jumo menemui jenderal bernama Mo Wei yang merupakan bagian dari 12 jenderal. Yang sontak saja membuat Siren terkejut karena teringat jelas jenderal Mo Wei yang menghabisi ayahnya. Karena terlalu emosi, Siren hingga tak sadarkan diri. Setelah membawa ke ruangannya, Jumo menemui lagi Mo Wei. Ternyata Jumo sudah mengetahui bahwa Mo Wei bersekongkol dengan ibu tirinya untuk melenyapkan Jumo. 你的那些把戏我早就知道。岂敢有事瞒着殿下？臣对殿下从无二心，要帮殿下登上皇位。好自为之。 Malam harinya, setelah Siren mengetahui bahwa Mo Wei berada di sana, dia bergegas pergi mengambil senjata untuk menghabisinya. Namun sang jenderal yang memiliki ilmu tinggi menyadari akan datangnya bahaya. 你的杀气太重了。去死吧！你果然在骗我。 Jumo berhasil melumpuhkan Siren. Dia menghalangi misinya karena belum saatnya untuk menghabisi Mo Wei. Karena masih banyak rahasia yang belum terungkap yang Mo Wei ketahui. Namun Siren menyangka bahwa Jumo bersekongkol dengan Mo Wei. Tak lama, Jumo pun mendatangi Mo Wei untuk memperingatkan. Jika berani macam-macam, Jumo tak akan segan menghabisinya. Lalu Jumo pergi ke hutan bambu untuk berlatih. Mo Wei mengabarkan bahwa orang yang menyerang saat berlatih utusan putra mahkota. Jumo memerintahkan Mo Wei untuk meninggalkan villa malam itu juga. Dia ditugaskan untuk mencari teman kecilnya yang bernama Yaya, seorang gadis anak dari gurunya bernama Zhaoli yang dihabisi oleh kerajaan karena dipitnah telah memberontak. 今夜就离开山庄吧，要把瑶瑶找到，不要忘了你的任务。是，微臣即刻督办。 Keesokan harinya Jumo memaksa Siren untuk mengatakan yang sebenarnya, siapa dirinya dan mengapa mengenali plakat Zhaoli. Namun Siren yang teguh dengan pendiriannya tak mengatakan apapun. Dengan terpaksa Jumo menakut-nakuti Siren dan mengancamnya, yang sontak saja membuat dia marah dan kecewa dengan perlakuan Jumo. Namun saat Siren beberapa kali akan terjatuh, Jumo menolongnya. 你干什么？ 我有点疼，你忍一下。好了， Siren yang sudah mulai baikan dengan Jumo, dia kembali ke kamarnya. Namun setelah tiba dia dihasut oleh pelayannya dengan mengatakan bahwa Jumo dan Mo Wei bersekongkol. Merekalah dua orang yang tersisa yang telah menghabisi orang tuanya. Siren pun emosi kembali dan mendatangi Jumo, namun dia gagal. Tak lama seorang penjaga mengabarkan ada dua pendekar yang menyusup. Jumo pun dengan segera mendatanginya. Ah! 啊！ 别传！
Dua pendekar tersebut melarikan diri, lalu Jumo membawa Siren yang terluka oleh cambuk mereka. Setelah mereka tiba di kamarnya, Jumo terkejut saat akan mengobati luka Siren. Dia melihat tanda lahir di punggungnya yang ternyata Siren adalah Yaya, putri dari gurunya, sekaligus teman masa kecilnya, yang selama ini Jumo cari selama 16 tahun. Namun Jumo belum mengungkapkan siapa dirinya, menunggu waktu yang tepat. Begitu juga dengan Siren saat Jumo tertidur, dia teringat teman masa kecilnya dengan posisi tidur yang sama. Saat itu Jumo sedang bersedih kehilangan ibundanya. 他失去了最爱的人，你去陪陪他。别伤心了，我会陪着你，我抱着你。 Keesokan harinya, dua pendekar yang menyerang semalam muncul kembali. Mereka bernama Li Wei dan Si Chan, yang ternyata mereka berdua teman Siren yang sama-sama berasal dari Sekte Plus. Namun Siren yang takut ketahuan, Jumo tak mengakuinya. Tak lama, Jumo pun muncul. Mereka berdua mengenalkan diri. Tak disangka, Jumo menyambutnya dengan baik dan mengizinkan mereka berdua untuk tinggal. Lalu Jumo mengumumkan dengan berpura-pura bahwa Siren sudah menjadi istrinya. Yang sontak saja membuat Li Wei dan Si Chan terkejut. 夫人，我们成亲这么多日，小人是不会嫁给你的，怎么可能？别这么大火气，伤身。人都是亲戚，住下吧。 Kedatangan Li Wei dan Si Chan ternyata untuk menolong Siren. Ketua Sekte Plus telah mengetahui bahwa Siren yang ditugaskan untuk menghabisi Jumo malah menikah dengan Jumo sendiri. Ketua menurunkan seluruh pendekar untuk menghabisi Siren dan Jumo. Dengan risiko yang tinggi, Li Wei dan Si Chan memutuskan untuk membantu Siren. Mereka bertiga pun mencari jalan keluar untuk menyelamatkan Siren. Dan secara diam-diam, Jumo mendengarkan percakapan mereka dari atas. 不想帮算了，不帮你们明天就离开。小任的事儿吧。帮什么呀？我一个打你10个。闪门下了追杀令，谁能帮他？这几天我们已经帮你挡了好几波人了。这几天，他真的帮你挡了好几波闪门。歇了，你和君莫真的成亲了？当然是假的。假的好呀。我就说是假的吧。 Pelayan Jumo yang bernama Judabao mengikuti Yuan karena menyukainya. Namun tak disangka ternyata Yuan bukan orang sembarangan. Dia memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Tak lama muncul Si Chan, dan Yuan kembali berpura-pura menjadi gadis lemah. 真心想娶你的。姐姐，他想轻薄我你要。是嫁给我，我一定对你言听计从。哎，陈姑娘，好大的力气！ Dengan tiba-tiba, Siren memutuskan untuk meninggalkan kediaman Jumo. Namun sebelum pergi, dengan mencurigakan, Yuan mengirim pesan rahasia kepada seseorang. Siren dengan ditemani oleh Yuan dan Li Wei pergi meninggalkan Pila. Namun saat akan keluar gerbang, tiba-tiba Jumo muncul. 你又想怎么样？打扮皇帝密使，这一条是我欠你和师傅的。还没躲，你为什么不躲？ Tak ada yang bisa dilakukan, Jumo hanya bisa pasrah melihat Siren pergi. Sedangkan Si Chan yang masih berada di dalam Pila menyusup mencari sebuah catatan rahasia milik Jaoli yang berisi tentang para petinggi istana yang secara diam-diam memberontak sang raja. Dan setelah lama mencari, akhirnya Si Chan berhasil mendapatkannya. Jumo yang masih bersedih karena kepergian Siren, secara tak sengaja mendengar ucapan pelayannya yang mengatakan, siapapun akan menyesal seumur hidup jika membiarkan orang yang dicintainya pergi. Jumo pun dengan segera menyusul Siren. Begitu juga dengan Siren yang sudah berada di kota. Tak sengaja dia mendengar ucapan pelayannya yang membuat Siren berpikir keras. Dan tiba-tiba Siren terkejut setelah semua ingatannya selama dengan Jumo disatukan. Dia baru menyadari bahwa Jumo ternyata teman masa kecilnya. Siren pun dengan segera kembali ke Pila. Dia bertemu dengan Si Chan dan mengatakan bahwa Jumo pergi ke kota menyusul Siren. Tak lama Siren pun tiba lagi di kota. Dia berteriak memanggil Jumo dengan panggilan masa kecilnya. Dan secara bersamaan muncul sekelompok orang menyerang Jumo. Yo! 小心有刺客！ 不要再离开我了。 Akhirnya Jumo dan Siren bersatu kembali setelah 16 tahun berpisah. Jumo mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu lebih awal saat mengobati luka melihat tanda lahir di punggung Siren. Namun Jumo tak mampu mengatakannya karena malu dan takut Siren akan kecewa karena Jumo telah memperlakukan Siren dengan buruk. 我看到你背后的印记了。
那你当时怎么不告诉我？我不敢，为什么？粗俗无礼的事情。幸好是你。 Si Chan yang sudah berhasil mendapatkan catatan rahasia Zhao Li, dia memberitahu Li Wei. Catatan tersebut berisi bukti bahwa sang ratu dan Mo Wei telah bersekongkol untuk melenyapkan semua musuhnya yang menghalangi misinya untuk menaikkan putranya menjadi raja. 皇后与莫为勾结，铲除异己的证据。真的找到了。 Jumo membawa Siren ke suatu ruangan untuk menunjukkan catatan rahasia ayahnya. Namun mereka terkejut buku catatannya sudah hilang. Siren pun dengan segera mendatangi Si Chan dan Li Wei karena diduga merekalah yang telah mencurinya. 小任，我爹的手册呢？还好他不识字。 Saat Yuan sudah kembali ke Pila, Jumo menanyakan keberadaan Juda Bao yang semalam mengikuti Yuan sampai ke kota. Yuan mengatakan tak mengetahuinya. Namun saat membalikan badan dan pergi, Jumo melihat percikan merah di gaunnya. Tak lama sekelompok pendekar memasuki Pila dengan membawa Juda Bao yang sudah tewas. Ternyata dia adalah ayah dari Juda Bao menuntut keadilan kepada Jumo. Dia marah karena anaknya yang lugu dan polos tiba-tiba tewas. Jumo pun terkejut dan tak percaya teman baiknya tewas. Jumo yang mencurigai Yuan dengan segera memanggilnya. 朱公子，他是凶手，她就是陈姑娘，昨日最后和大宝在一起的人。我一个弱女子，怎么会杀害他？这个女人，我一定要带走。谁都别想动她一分一毫。她确有嫌疑。来人！朱镖头，你连我山庄的一片树叶。 Setelah keadaan semakin panas, muncul Mo Wei. Dia berhasil mengusir mereka dan membawa kembali Juda Bao. Setelah semuanya pergi, Siren dengan marah mengatakan bahwa dirinya adalah putri Zhao Li yang tewas di tangan Mo Wei. 穆威，我是赵丽的女儿，瑶瑶，你还活着，公子他还活着。天我就要替我爹报仇！住手！瑶瑶，赵立兄的尸身已经挖到了，我刚从雪山里回来，我一直在找赵立兄的尸身，16年了。 你说什么？ Kemarahan Siren dengan seketika berhenti saat Mo Wei mengatakan bahwa jasad Zhao Li telah berhasil ditemukan di pegunungan salju setelah 16 tahun pencarian. Mereka pun bergegas mendatangi TKP dan terlihat para prajurit yang gugur masih utuh. Dengan kesedihan yang mendalam, Siren menghampiri jasad ayahnya. Dia semakin murka dan bersumpah akan membalaskan kematian ayahnya. Tak lama Jumo pun muncul dan menjadi sasaran utama Siren. 你不配！让我先祭拜师傅。 瑶瑶16年前就已经死了，都是你们害死了我爹。哥哥，我这样。 Jumo yang tersadarkan diri akhirnya selamat dari kematian. Siren pun menyesali perbuatannya karena emosi yang tak terkendali. Dan singkat cerita, setelah kondisi Jumo membaik, dia memanggil Mo Wei untuk dimintai keterangan lebih dalam tentang perbuatannya menghabisi Zhao Li 16 tahun yang lalu. Mo Wei menjawab bahwa dia diutus sang raja untuk menghabisi Zhao Li karena diduga telah melakukan pemberontakan kepada kerajaan. Mo Wei pun menceritakan tentang kehidupan Zhao Li. Dia adalah seorang jenderal besar tak tertandingi, namun dengan tiba-tiba mengundurkan diri karena ditakutkan rakyat akan memujanya melebihi kaisar, dan sang raja pun menyetujuinya. Dengan syarat jika diperlukan harus bergabung kembali ke kerajaan. Namun 2 tahun kemudian sang raja mendapatkan info bahwa Zhao Li telah bersekongkol dengan musuh untuk memberontak kerajaan, yang sontak saja membuat raja murka lalu menurunkan perintah untuk menghabisi Zhao Li beserta seluruh pasukannya. Pertempuran pun berlangsung yang dipimpin oleh Mo Wei dengan disaksikan oleh Jumo dan Siren saat masih kecil. 人前来劝你投降的，结外族一同谋反叛国。师傅，你胡说！这是赵丽2年的手记。只有太子和七皇子，真正的皇子，我爹想让君莫当皇帝。 想把你拥上皇位的大臣。 Mo Wei berhasil meyakinkan semua orang bahwa dirinya tak bersalah. Dia menuduh bahwa istanalah yang telah merencanakan untuk menghabisi Zhao Li karena permasyuri atau ibu tiri Jumo ingin menjadikan putranya menjadi raja. Mereka ketakutan dengan kejujuran Zhao Li yang akan menghalangi rencananya. Dan kini hanya Jumo yang mampu meruntuhkan kekuatan mereka karena lebih layak untuk menjadi kaisar selanjutnya. 只有你能为我们报仇，只有你能改变这天下。你是皇子。臣愿以死谢罪，理正朝纲，清君侧。
Jumo harus berpikir keras merencanakan strateginya melawan kekuatan istana. Tak lama muncul Shiren menemaninya. Namun tiba-tiba Jumo merasakan ada racun dalam minumannya. Diduga ada musuh bersembunyi di antara mereka. Jumo pun dengan segera melakukan meditasi untuk mengeluarkan racunnya. Dan saat Shiren akan mengambil es, tiba-tiba君莫，你没事吧？君莫，你不能死，你的命是我的。 Keesokan harinya, Mowei mengumpulkan para penjahat yang sudah tewas yang akan menghabisi Jumo, yang ternyata mereka semua adalah prajurit orang dalam. Mowei pun menyuruh semua prajurit yang tersisa untuk dikeluarkan dari villa. 老奴该死！把他们都遣散吧，庄里边的人都不能用了。是，老奴这就去办。 Setelah kejadian semalam, Li Wei dan Si Chan pun akan pergi meninggalkan villa. Namun tak lama muncul Mowei. Dia mengatakan bahwa ayah Si Chan adalah orang yang telah menjebak Zhao Li, yang sontak saja membuat Li Wei terkejut. 莫威，你有没有告诉赵小任，你的父亲？他什么意思啊？就是陷害赵小人父亲的人。我什么都知道。 Jumo akhirnya pulih kembali, namun Shiren kelelahan akibat menyalurkan tenaga dalamnya kepada Jumo. Jumo berjanji akan mencari tahu kebenaran tentang Zhao Li dan akan membersihkan namanya. Tak peduli meski akan berhadapan dengan kekuatan kaisar. Dan tiba-tiba Shiren menjadi emosi saat Jumo mengatakan bahwa ayah Si Chan adalah orang yang telah menjebak Zhao Li. Shiren pun dengan segera mendatangi Si Chan yang telah ditangkap oleh Mowei. 要来的人是你，别装了，想给你爹报仇吗？那就来杀我呀！ 是谁指使你们的？替你挡住闪门的刺客。那你就不是给他下毒的人。君莫说了， Si Chan dilepaskan oleh Shiren dengan perintah dari Jumo, karena Jumo merasa bukan merekalah yang telah meracuninya. Dan tiba-tiba Yuan berteriak meminta tolong. Dia akan dihabisi oleh seorang pelayan tua. Tak lama muncul Jumo dan yang lainnya, yang ternyata pelayan tersebutlah yang telah meracuni Jumo. Dengan alasan dia adalah pengabdi istana tak suka dengan Jumo karena akan memberontak istana. 是你下的毒。你居然还没死！陛下对我恩重如山，该杀不了7日，你必死无疑。把他交给莫威。 你说你自己是陛下的人，一家老小的性命都在陛下手里，关起来，我会慢慢审他。先走一步。含着毒药。 Dan tiba-tiba Jumo tersadarkan diri, yang ternyata racun dalam tubuhnya belum keluar sepenuhnya. Jika tak mendapatkan penawarnya, maka Jumo akan mati dalam 7 hari. Tak lama muncul Mowei membawa tabib. Setelah diperiksa, ternyata racunnya sudah menyebar dalam tubuhnya. Diprediksi tak akan bertahan sampai 3 hari. 挺不过3日，他中毒太深了。你胡说什么？君莫， Sang pangeran senang mendengar kabar bahwa Jumo akan segera mati. Ternyata memang benar merekalah yang telah mengutus untuk meracuni Jumo dan menginginkan Jumo tewas. 终于死了。闭嘴！万事都要小心，什么武功也挡不住，那可是母后的奇毒哎！没那么容易死。他会陀螺法门的武功，已经喝了您的毒酒，肯定命不久矣。不过确实也没那么容易解毒。 Saat Li Wei dan Si Chan ke kota, tak sengaja melihat Yuan meninggalkan villa. Mereka berdua pun mengikutinya hingga berhenti di suatu tempat. Saat Li Wei mengajaknya kembali ke villa, tiba-tiba Si Chan mengeluarkan jurusnya. Yang membuat Li Wei terkejut, ternyata Yuan berilmu tinggi. Namun Si Chan sudah mengetahuinya dari awal saat menghindar dari Judabai. Tak lama muncul sekelompok pendekar mengepung mereka. Namun tiba-tiba 赵小任，没错。不是快要死了吗？劳你挂心。 pendekar sehebat apapun tak akan mampu menandingi Jumo. Yuan pun dibawa kembali ke villa untuk menerima hukumannya. Jumo mengatakan bahwa Yuan tidak diperintah oleh kaisar, melainkan oleh permasyuri dan pangeran. Terbongkar sudah orang yang telah meracuni Jumo, dan dia juga yang telah menghabisi Judabao. Tak lama Jumo memanggil ayah Judabao memberikan Yuan kepadanya. 多谢公子替我找到，不错，就是我杀了那头。你得嫁给他，陪着他，儿身边，陪着他。 你不能这么做！
Racun dalam tubuh Jumo kembali bereaksi. Hanya ada satu penawarnya, yaitu harus mendapatkan pil naga yang berada di Sekte Flash. Siren akan pergi dengan ditemani oleh Shichan dan Li Wei. Mereka pun pergi dan tak lama tiba di gerbang sekte. Dengan rencana Siren berpura-pura sebagai tahanan mereka dan disambut oleh pendekar tua bernama Qiu. 我怎么没婆，你一个看大门，别废话，开门。赵小任、晏明正？是他吧？ Setelah diperiksa oleh Qiu, mereka pun memasuki ruang bawah tanah mencari seorang pendekar yang bernama Raja Racun yang telah berhasil membuat pil naga. Di tengah perjalanan, mereka menaburi ramuan anti serangga karena Raja Racun dikelilingi oleh serangga beracun yang mematikan. Mereka pun memasukinya lebih dalam lagi dan tak lama tiba di kediaman Raja Racun. Namun Siren terkejut, ternyata Raja Racun adalah seorang gadis yang periang tak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. 你是毒王？怎么？ 你看不起我，有些惊慌失措罢了。想要求您帮忙，我夫君中了7绝蛊毒，他已经中毒2天了，还没有死。 Siren pun menjelaskan semua yang terjadi pada Jumo dan memohon untuk menyelamatkannya. Raja Racun mengatakan hanya ada satu pil naga yang tersimpan di tempat terlarang Sekte Flash yang dipenuhi dengan gas beracun yang akan menyebabkan halusinasi. Dia pun mengeluarkan pil untuk membantu menjaga tubuhnya dari gas beracun. Dan tak pikir panjang, Siren pun langsung menelannya dan bersedia memasuki tempat terlarang. Meski dengan risiko yang tinggi karena jika tak bisa keluar dari ilusi, maka akan terjebak selamanya. Mereka berdua pun keluar dari tempat Raja Racun dan Siren memasuki tempat terlarang seorang diri. Setelah memasukinya, Siren mulai terkena halusinasi dari gas beracun. Jumo， 我走不出去，我会死在这里。这是幻想，我已经中毒了。 Akhirnya Siren berhasil keluar dari ilusi, namun masih tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba seekor ular berbisa menggigitnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Siren berusaha bangkit dan melanjutkan lagi tujuannya hingga dia memasuki tempat terlarang. Dengan samar-samar melihat pil naga di hadapannya, namun saat akan mengambilnya, tiba-tiba 赵小我任，要把龙焰丹带走。本人早就对你下了诛杀令，那就看你有没有这个本事了。一半的药力不足以救他的命。 Siren hanya berhasil mendapatkan setengah dari pil naga. Tak lama dia pun keluar dari tempat terlarang dengan kondisi yang sangat lemah. Lalu Siren menyerahkan pil tersebut kepada Raja Racun untuk diproses menjadi sebuah ramuan. Namun tak lama Siren terjatuh tak sadarkan diri akibat gigitan ular. Siren pun dibawa untuk diobati, namun Raja Racun tak mengenali jenis ular apa yang telah menggigitnya. Dan tiba-tiba Siren bangun kembali. Tak menyangka ular tersebut ternyata menyelamatkannya keluar dari ilusi dengan racunnya. 就是有点晕，你倒是一下子就做到了。我练了这么久都不能百毒不侵，龙焰丹给你备好了。 Jumo marah kepada Li Wei karena tak memberitahu di mana tempat terlarang. Dia ingin menyusul Siren karena khawatir dengan keselamatannya. Namun tak lama Siren dan Shichan pun muncul. Dia memberikan pil naga yang didapatkannya dengan taruhan nyawa. 你看，龙焰丹，来，你快把它吃了。哎， Mowei mengabarkan ada sesuatu terjadi di istana yang membahayakan Kaisar. Dia meminta izin untuk membawa pasukan ke istana. Namun Jumo melarangnya, dia akan pergi bersama Siren dan Shichan. Tak lama mereka pun tiba di gerbang 这是 istana. 陛下的令牌。等等，我是七皇子君莫。 Mereka berhasil memasuki istana dan langsung dihadang oleh pangeran. Dia tak mengizinkan Jumo bertemu dengan ayahnya sendiri, yaitu Kaisar. Dia juga menghina dan merendahkan Jumo tak layak menjadi keluarga Kaisar. Namun Jumo marah saat pangeran akan mengganggu Siren. Tak berselang lama, para prajurit pun diperintahkan untuk menangkap mereka. Dan Siren dibawa ke ruangan pangeran. Sedangkan Jumo dibawa ke ruangan sang ratu. Dan Shichan yang dikurung dalam tahanan menggoda para penjaga hingga berhasil melarikan diri. Dengan tiba-tiba Mowei muncul membantu Shichan. Mereka pun keluar dari ruang tahanan. Dan Siren yang masih ditahan di ruangan pangeran berhasil melepaskan ikatan tangannya.
Li Wei akhirnya berhasil menembus kediaman kaisar. Beliau terkejut saat Li Wei mengatakan bahwa dia diutus oleh Jumo untuk menyelamatkannya. Li Wei ditugaskan untuk membawa kaisar dengan menyamar menjadi Kasim, dan Shiren yang masih menahan pangeran berjalan keluar untuk mencari Jumo. Namun tiba-tiba Jumo masih bersama sang ratu. Dia menegaskan untuk tidak mengganggu kaisar dan Jumo berjanji tidak akan mengganggu pangeran untuk naik tahta. Jumo hanya ingin hidup damai dengan orang-orang yang dicintainya. Namun permasyuri tak percaya sedikit pun ucapan Jumo. Tak lama pangeran muncul yang masih ditahan oleh Shiren. Namun saat melihat permasyuri, Shiren terkejut. Ternyata dia yang telah menyelamatkannya waktu kecil. Dan tak lama Mo Wei muncul. 小任，你 一直把你幻想成我母亲的样子，就看你认不认我这个娘。你为什么要骗我？娘娘，做得好。老臣莫威。他是我的奴才，当然要跪我。杀了你！有我能杀？其实当年率领12星将，所以这一切都是你指使的。 Li Wei membawa kaisar dengan menyamar menjadi seorang Kasim. Dengan terpaksa, kaisar pun menuruti apa yang dikatakan Li Wei, meski nyeleneh sedikit. 这不是去凤仪宫的路吗？再晚点啊！他在凤仪宫干什么呀？不是跟你说了吗？带你去见君莫，跟你老婆打架呢。啊！不要！ Sang ratu menjelaskan kebenarannya bahwa semua kekacauan selama 16 tahun dialah pelakunya. Karena dendam dengan perlakuan seluruh keluarga kerajaan, bahkan pelayan pun tak menghormatinya. Hanya satu orang yang melindunginya, yaitu Jenderal Zhao Li. Namun setelah berhasil menguasai kesaktian yang diajarkan Zhao Li, sang ratu mengkhianatinya dan berhasil menghabisinya dengan siasat liciknya. Namun dia terkejut saat memerintahkan Mo Wei untuk menghabisi mereka semua. Mo Wei menolaknya. Dia memutuskan kembali ke jalan yang benar untuk menebus dosa-dosanya, yang sontak saja membuat sang ratu murka. 其死之人！我杀尽了所有的一切，为了你。为什么？我得不到的，我会毁了它。 Mo Wei akhirnya tewas, tak mampu menandingi kesaktian sang ratu, lalu memujuk Si Chan untuk melepaskan pangeran dan bergabung dengannya. Dengan imbalan akan diberikan harta dan jabatan yang tinggi. Dengan mengejutkan, Si Chan memutuskan untuk bergabung dengannya. Namun tiba-tiba... Tak berselang lama, Kaisar dan Li Wei muncul dengan dikawal oleh seluruh prajuritnya. Namun dengan mengejutkan, Kaisar tak bisa bicara saat permasyuri mengatakan bahwa semua yang terjadi atas izin dari Kaisar sendiri. Kaisar pun hanya bisa menyanggah karena saat itu dia tertekan oleh kelicikan permasyuri. Dan tiba-tiba pangeran kesakitan ternyata senjata Shiren yang mengandung racun mematikan. Namun anehnya permasyuri tak merasakan kasihan sedikit pun. Yang ternyata putra kandungnya tak lama tewas. Dia adalah pangeran pengganti. Dan akhirnya dia pun tewas. Namun setelah semuanya terungkap, tiba-tiba... 他一定是把他带回闪门了。那我们就去把闪门踏平。 Sang ratu membawa Shiren ke markas Sekte Flash, dan dengan segera dia menemui Raja Racun, meminta tolong karena terkena racun dari senjata Shiren. Raja Racun akan mengobatinya, namun dengan syarat harus berdiam diri selama 3 hari. Jika tidak, risikonya akan mati. Sementara Jumo dan 2 temannya sudah berada di gerbang sekte. 你们闪门的人都不怕吗？ 你们来了！ 开门！ Mereka memasuki kediaman Raja Racun dan disambut baik karena dia menyukai Li Wei sejak dulu. Mereka menanyakan di mana Shiren berada, namun Raja Racun tak mengetahuinya. Lalu menanyakan keberadaan permasyuri. Awalnya Raja Racun tak mengakui, namun setelah dibujuk Li Wei, akhirnya dia mengantarkan mereka menemui sang ratu. Yang sontak saja dia marah karena merasa telah dikhianati. Dan setelah lama berdebat, akhirnya mereka sepakat bahwa Shiren akan dibebaskan. Dengan syarat Jumo harus membantu permasyuri naik tahta. 只有我能放他出来。赵小任在一个地方， 会做你让我做的一切。 包括杀了他。包括你，我保证这地宫之内没有一个活人。你要是敢让他杀李卫，我要你帮我登上皇位。好，但我有一个条件。
先放了瑶瑶。 Shiren dikurung dalam tahanan yang dijaga oleh seorang pendekar berilmu tinggi. Namun Shiren terkejut setelah dia membuka topengnya. Ternyata seorang jenderal yang bernama Sanmu, bagian dari 12 jenderal. Hanya dia yang tersisa setelah tewasnya Mo Wei. Tak lama permasyuri dan yang lainnya mendatangi ruang tahanan dan menugaskan Sanmu untuk membebaskan Shiren. 三木，放他出来！ 只有他知道我叫三毛，他真的让我放你出去。君莫，快过来！ 该是你兑现诺言的时候了。 让他登上皇位。 什么？ Sang ratu mendatangi Kaisar dan membawanya ke hadapan Jumo dan Shiren. Kaisar akan menobatkan Jumo menggantikan tahtanya. Namun Jumo menolak dan memberikan tahta kepada permasyuri. Yang sontak saja membuat Kaisar terkejut dan marah. Namun permasyuri lebih galak dan murka. 是绝对不会让步的。君莫护驾！我会帮你了了这个心愿。 你就是这天下新的主人。 Dan akhirnya permasyuri berhasil menduduki jabatan Kaisar sang penguasa kerajaan. Dia teringat semua kejadian dan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan tak berselang lama, dia pun tewas karena racun dalam tubuhnya sudah tak bisa diobati. Setelah keadaan istana aman terkendali, Jumo menjelaskan bahwa Jumo ingin memenuhi keinginan terakhir ibu tirinya. Karena Jumo sudah mengetahui hidupnya tak lama lagi akibat keracunan. 你是不是早就知道皇后她不想活了？ 支撑他活下去的也是权力。让我帮助他登基的那一刻起， 这是在求你帮她完成最后的心愿。皇后死了，你打算怎么办呀？我是不是要成为新的皇后啦？ 你都知道了还问我？ 如果你敢再娶的话， Dan singkat cerita, akhirnya Jumo naik tahta menjadi kaisar selanjutnya, dan Shiren mendampingi menjadi permasyurinya. Selama kepemimpinan Jumo, kerajaan dan rakyatnya hidup dengan damai dan tentram. Tak ada seorang pun yang berani memberontak termasuk Sekte Ples. Karena selain menjadi kaisar, Jumo memiliki kesaktian yang tak pernah ada tandingannya. Dan kisah film pun selesai. 龙袍戴上皇冠，你要怎么做这个皇帝啊？ 几许一人以真心，察民生，体民情，愿尽余生，只慷慨，只会爱你一人。为夫要去治理国家了，走。